tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Acenti kalayanti ratiyo anupubang jahanti etang bayang marane pekamando punyani kairata sukawahani ti. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Dhamma, terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, berbahagia pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan memperoleh, mengkondisikan kesehatan dan banyak hal baik untuk hadir dalam momen sebulan pendalaman Dhamma di Wihara Buddha Sakyamuni Denpasar, Bali. Satu kesempatan yang mungkin saja dimiliki oleh banyak orang, tetapi belum tentu dimaksimalkan oleh individunya masing-masing. Anda-anda semua yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang telah memaksimalkan kesempatan tersebut. Jauh lebih baik lagi ketika nanti selesai puja bakti, apa yang didengarkan, apa yang didapatkan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Ibu, Bapak, Saudara, kalau saya keliling ke wihara-wihara, isi puja bakti, isi Dhamma, saya sangat kagum sekali dengan umat Buddha dimanapun berada. Karena umat Buddha ini isinya orang-orang baik. Termasuk di Wihara Buddha Sakyamuni malam hari ini. Semua orang baik. Tapi kurang. Oh, kenapa Yogi? Kalau di wihara lain itu orangnya semua baik-baik. Sampai-sampai alas duduk yang paling depan itu selalu kosong. Kalau di Wihara Buddha Sakyamuni ini alas duduk yang kosong sedikit di depan. Berarti Anda kurang baik. Kok bisa? Yang mengkosongkan alas duduk di depan ini biasanya mempersilakan para dewa dan dewi untuk duduk. Anda tidak kasih kesempatan dewa-dewi duduk. Iya, hanya sekedar jokes. Artinya apa? Justru Anda semua orang-orang yang baik. Kenapa? Sangat disayangkan kalau ke wihara yang diisi itu alas duduk yang belakang dulu. Kenapa? Nanti orang-orang yang, saya tidak menyindir, yang telat datang akan segan, akan sungkan untuk duduk di depan. Ya enggak? Ya. Jadi Anda sangat baik. Rasanya senang kalau semua terisi penuh kayak gini di depan. Biarkan di belakang kosong. Biarkan para dewa-dewi mendengarkan dari belakang. Ya, karena Anda yang jauh lebih butuh, belum menjadi dewa dan dewi. Baik. Jadi terima kasih Anda sudah berbuat baik malam hari ini. Ibu, Bapak, Saudara, malam hari ini saya akan membawakan satu topik dengan judul In Line with the Dhamma. Sejalan, selaras dengan Dhamma. Kenapa topik ini saya ambil? Salah satu kenyataan, salah satu faktor yang tidak bisa kita hindari, bahwa ada keinginan di setiap diri manusia
bahwa mereka ingin bahagia. Betul ya? Anda semua datang ke wihara malam hari ini ingin apa? Ingin bahagia? Ada yang hidupnya ingin menderita? Tidak ada. Saya baru mulai ceramah 5 menit, Anda sudah ganti posisi kaki belum? Kalau sudah ganti posisi kaki berarti Anda ingin bahagia. Ya kan? Kenapa? Supaya nggak pegel. Karena kalau pegel kesemutan itu tidak bahagia, Ibu Bapak. Tidak ada makhluk yang tidak ingin bahagia. Itu kenyataan pertama. Kemudian pada akhirnya keinginan ini mendorong setiap individu, setiap makhluk, setiap manusia untuk memperjuangkan kebahagiaannya masing-masing. Betul ya? Setiap manusia pasti berjuang untuk menemukan, mendapatkan, memperoleh kebahagiaannya masing-masing tanpa terkecuali. Ada yang senangnya meditasi, jadi bahagia. Ada yang senangnya dengar dhamma, dia dengar dhamma, memperjuangkan. Saking banyaknya manusia, makhluk-makhluk yang memperjuangkan kebahagiaan, akhirnya muncul cara-cara mereka memperjuangkan hal tersebut. Nah, di dalam perjalanan memperjuangkan kebahagiaan kita masing-masing, kita bisa punya banyak cara. 1000 macam cara memperoleh kebahagiaan. Beli bukunya, bagaimana menjadi manusia yang bahagia, bagaimana menjadi pribadi yang bahagia, bagaimana memperoleh kebahagiaan secara cepat. Cari cara. Ada mereka-mereka yang cari cara ke gua-gua, ke gunung-gunung, ke pepohonan. Sang Buddha kan bilang, ada manusia yang mencari kebahagiaan, mencari pencapaian hidup ke gua-gua, ke gunung-gunung, ke pepohonan. Ada juga yang mencari kebahagiaan di dalam dhamma. Ya. Ada yang cari kebahagiaan di bawah pohon. Atau sekarang ada yang hanya sekedar mencari kebahagiaan di sebuah layar. Ada. Beragam. Orang cari cara bahagia. Nah, lantas itulah yang mendorong bahwa pada malam hari ini bagaimana yang seharusnya kita lakukan agar mencapai kebahagiaan ini selaras dengan dhamma, in line with the dhamma. Karena tentu kita semua adalah orang yang sedang belajar di jalan dhamma. Betul ya? Kita semua yang masuk ke dalam dhammasala ini, yang hadir di wihara ini adalah orang-orang yang sedang berjuang dan belajar di dalam dhamma. Terlepas dari agama apa Anda malam hari ini. Karena tidak semua orang yang ikut, belum tentu semua orang yang ikut puja bakti beragama Buddha. Tapi setidaknya sedang berjuang untuk berjalan hidup karena dhamma. Ya. Makanya puja bakti itu rutin setiap minggu untuk mengingatkan kita tuh masih umat Buddha. Kita tuh masih orang yang belajar dhamma, mempraktikkan dhamma. Kalau sudah tidak pernah ikut puja bakti, lupa identitas dirinya, lupa dengan dhamma, akhirnya cari caranya di luar dhamma. Nah, apa yang Sang Buddha ajarkan di dalam kehidupan, di dalam keseharian agar kita dapat mencapai kebahagiaan selaras sejalan dengan dhamma. Kalau bicara bagaimana bahagia menurut dhamma, bagaimana dhamma mengajarkan kita memperoleh kebahagiaan, itu banyak banget. Mungkin dari hari pertama sampai dengan hari ke-8 8 SPD hari ini, Bante-bante, Romo-romo Pandita sudah mengajarkan banyak dhamma. Muaranya apa? Bahagia. Nah, pada malam hari ini saya akan mengulas salah satu sutta yang berasal dari Majjhima Nikaya dengan judul Mahadhamma Samadhana Sutta. Mahadhamma Samadhana Sutta. Artinya sutta yang panjang yang mengajarkan tentang bagaimana berperilaku sesuai dengan dhamma.
Nah, bagaimana Sang Buddha mengajarkan semestinya kita itu bertindak, berperilaku sesuai dengan Dhamma. Kenapa sutta ini muncul? Karena Sang Buddha menyadari, sama seperti tadi saya awal katakan, Sang Buddha menyadari bahwa ada manusia yang mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan, tidak menyenangkan, itu berkurang di dalam hidup. Ada nih manusia yang ingin hal yang tidak disenangi, hal yang tidak mengenakan, hal yang tidak diharapkan ini berkurang di dalam hidup. Dan hal yang menyenangkan bertambah. Tuh ya, berarti kenyataannya adalah kita ingin bahagia. Enggak ada orang yang ingin menderita. Karena adanya hal inilah kemudian Sang Buddha menerangkan tentang bagaimana semestinya kita semua mengetahui apa yang seharusnya diketahui, apa yang seharusnya dilatih, dan apa yang seharusnya dijalankan, diikuti. Ada 4 hal yang Sang Buddha sampaikan di dalam sutta ini. Ada 4 hal yang Sang Buddha sampaikan di dalam Mahadhamma Samadana Sutta. Yang pertama, Dhamma Samadanang Pacu Panadukang Ayating Ca Duka Wipakang. Apa itu? Kalau sudah dengar kata duka artinya apa Ibu Bapak? Duka itu berarti apa? Pokoknya penderitaan, pokoknya hal yang gak menyenangkan. Itu duka. Dhamma Samadanang Pacu Panadukang Cewa Ayatinca Duka Wipakang. Ada orang-orang yang melakukan segala sesuatu, melakukan cara-cara tertentu, itu menyakitkan di awal. Pacu Panadukang, menyakitkan di awal. Ayatinca Duka Wipakang. Wipaka kan berarti berbuah. Berbuahnya sebagai apa? Hal yang menderita. Ada orang yang melakukan sesuatu menderita di awal, berbuahnya juga menyakitkan. Salah enggak? Salah nih. Kan kita pengen bahagia. Kenapa sudah susah-susah di awal, kok ujungnya menderita juga? Berarti ada yang salah. Orang yang seperti apa yang seperti ini? Sang Buddha katakan, orang yang seperti ini itu diibaratkan dengan perumpamaan gini. Ibu Bapak tahu pohon merambat enggak? Ya. Atau pohon-pohon merambat. Kadang kan pohon merambat itu tumbuh tanpa kita sadari. Maksudnya bijinya atau apanya bisa dibawa sama burung. Nah, satu ketika Sang Buddha memperumpamakan ibarat seorang dewa yang tinggal di satu pohon. Kemudian satu ketika biji pohon rambat itu jatuh di bawah pohon itu. Dewa ini menjadi gelisah, dewa ini menjadi cemas. Wah, nanti biji pohon rambat ini akan tumbuh merambati pohon saya. Kemudian para dewa yang lain menyemangati dewa ini. Sudah, jangan takut. Nanti pasti ada burung yang akan makan biji ini. Atau nanti ada binatang liar yang akan mengambil biji ini. Atau bahkan api membakar biji ini. Atau bahkan biji ini rusak karena hal yang lain. Biasanya kalau kita dapat masalah ditenangi dengan kata-kata gitu, diem gak? Happy gak? Happy. Makanya buat yang muda-muda kalau mau cari cewek paling gampang itu hadirlah ketika mereka ada masalah. Ya. Yang bapak-bapak hati-hati ibu-ibu, mereka akan tergoda dengan wanita mau tua atau muda ketika bapak-bapak banyak masalah. Yogi kayak tahu aja, ya kenyataannya begitu. Nah, dewa ini tenang, akhirnya sudah. Lama-kelamaan biji ini tumbuh, merambati batang pohon. Kemudian dewa ini berkata, sungguh menyenangkan sentuhan sulur-sulur tumbuhan rambat ini. Yang lembut ini, yang menjulur di tubuh saya, di tubuh pohon ini. Senang kan?
Ya biasa kalau momennya lagi di bawah kemudian ada yang menyemangati, kemudian ternyata hidupnya tenang, tidak ada apa-apa kan, wah senang, terlena. Makin lama pohonan rambat ini semakin tumbuh ke atas sampai menjuntai ke bawah lagi memayungi pohon itu. Makin lebat, makin lebat, makin lebat karena biji tumbuhan itu sekarang merasakan, pohon itu merasakan sakit, menyiksa dan menusuk. Akhirnya pohon itu menjadi rusak dan mati. Ya karena pohon rambat bisa merusak pohon itu. Dia rusak, patah, sakit. Kemudian maka itulah itu yang disebut sebagai menyakitkan di awal, berbuah sebagai hal yang menyakitkan. Sudah tahu biji ini itu akan merambat pasti ke pohon ini, punya potensi merusak, tapi tidak dibuang atau disingkirkan. Akhirnya apa? Merusak. Sudah tahu yang namanya, misalkan paling gampang saja, berbohong itu salah. Satu ketika pasti akan ketahuan. Ketika ketahuan ruginya banyak. Tapi masih nggak dilakukan? Ya kadang-kadang masih. Ya nggak apa-apa deh berbohong. Atau sudahlah, yang penting tidak ketahuan. Ditambah temannya tahu kan, sudah kamu tenang saja, nanti saya tidak akan cerita ke siapa-siapa. Nanti yang satu teman lagi tanya, kenapa sih dia? Dia gini, tapi kamu jangan cerita-cerita ke siapa-siapa ya. Tanya lagi, menyebar. Akhirnya apa? Terbongkar. Karena kebohongan yang dibiarkan, merasa hidupnya aman, akhirnya semakin besar. Karena kenapa? Kalau semakin banyak yang tahu sebelum dia jujur, simpan banyak yang tahu, akhirnya ohnya banyak. Oh pantesan, oh begitu, oh begini. Banyak gak? Kalau dia jujur di awal apa? Oh ya sudah, gak apa-apa. Mungkin bisa seperti itu. Misalkan di wihara, maaf ya kemarin saya ada nemu uang di masalah, saya enggak kembalikan ke pengurus, tapi saya pakai karena saya butuh ongkos atau apa. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Dia jujur ke satu orang. Tapi karena dia nutup, kalau dia nutupin 1, 2, 3, 4 orang, yaitu ohnya banyak. Rasa sakitnya akan jauh lebih banyak. Jujur itu akan menyakitkan di awal, tapi akan meneduhkan di akhir. Karena orang yang mau jujur itu akan diapresiasi sama orang lain. Itu, menyakitkan di awal, berbuah sebagai hal yang menyakitkan juga. Kemudian yang kedua, Sang Buddha bilang bahwa ada orang yang dhamma samadhanang pacu panasukang ayatinca duka wipakang. Jadi ada orang yang pacu panasukang. Dia melakukan sesuatu menyenangkan di awal, happy, senang-senang, kemudian berbuah sebagai hal yang menyakitkan. Maksudnya apa? Ada orang, kalau kita lihatlah, ini orang senangnya happy terus. Baru dapat uang banyak, kemudian belanja terus. Baru punya penghasilan tinggi, jajannya banyak. Ini biasanya terjadi di anak-anak orang-orang yang baru pertama kerja. Saya punya banyak teman di kantor, anak-anak fresh graduate, baru lulus. Biasa kalau baru lulus itu, baru punya uang, dia akan, saya pengen ini, saya pengen itu, ya gak? Apalagi nih baru lulus, bisa punya kartu kredit, iPhone 16 baru keluar nih, gesek lah, cicil lah, pengen ini, butuh motor, belilah. Akhirnya apa? Cicilan tidak sebanding dengan penghasilan. Pusing gak? Pusing. Seneng gak di awal? Oh seneng, punya handphone bagus, punya motor bagus, punya barang-barang bagus. Dia pergi kemana dengan rasa percaya diri. Tapi setiap akhir bulan
mengurung diri? Sedih nggak? Sedih. Bu, Bapak, makan enak itu menggembirakan nggak? Bisa makan enak itu seneng nggak? Seneng. Kulineran seneng nggak? Seneng. Bisa ke Bali kulineran banyak hal seneng nggak? Seneng. Tapi kalau sudah penyakitnya banyak, ada gula lah, ada kolesterol lah, ada asam urat lah, apalagi dengan teman-temannya. Bisa nggak kulineran dengan enak? Baru makan sedikit, aduh gula naik. Baru makan sedikit, kolesterol naik. Menderita. Senang di awal, makan enak, makan banyak. Tapi obatnya banyak. Kalau saya punya teman, papa saya ada teman, dia punya prinsip gini, saya mau makan enak terus panjang hidup. Tidak apa-apa saya diabetes, saya masih bisa suntik insulin. Daripada hidup saya dibatasi makannya, saya tidak bahagia, ujungnya mati juga. Ya secara dhamma dia paham, ujung kehidupan itu meninggal. Tapi melalui hidupnya itu, menjalani hidupnya itu, nggak ada manfaat gitu. Ya enggak? Nah, itulah. Sang Buddha memperumpamakan, ibarat ada orang yang ingin kehidupan abadi, ingin kelanggengan, ingin kebahagiaan, kemudian dia datang ke entah itu ke peramal, ke dukun, ke ahli-ahli obat. Ada nggak nih obat seperti ini? Oh ada, dia kasih obatnya. Ini minumannya berwarna indah, minumannya harum, minumannya enak, tapi di dalamnya ada racun. Cuman kamu bisa dapat apa yang kamu inginkan, mau nggak? Oh mau, minum. Sudah tahu dalamnya ada racun, minum. Menderita nggak? Ya mati ujung-ujungnya, racunnya diminum. Iya nggak? Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang dikatakan oleh Sang Buddha adalah dua hal terakhir yang semestinya umat Buddha lakukan, jalankan di dalam hidup. Apa itu? Dhamma samadanang, paccuppanna dukkang, ayatinca sukha wipakang. Nah, paccuppanna dukkang, ayatinca dukkha wipakang, ini kayak pepatah kita. Berenang-renang, bersakit-sakit dahulu, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul ya? Kalau kata mama saya, emak saya, nenek saya, dia bilang, jadi manusia itu, jadi orang itu harus merih. Tahu nggak orang Bali merih? Artinya jadi orang itu harus tahu rasanya perih itu kayak gimana. Harus mau sakit dulu. Jangan mau enaknya. Ini yang Sang Buddha ajarkan. Kalau di dalam kehidupan ini kita harus mau sakit-sakit dulu. Kalau enggak tahu rasanya sakit, enggak tahu caranya menghilangkan sakit. Kalau enggak tahu caranya menghilangkan sakit, tidak pernah mengalami yang namanya hidup bebas dari sakit. Betul ya? Albert Einstein ya, benar. Atau siapa? Penemu bohlam pijar. Thomas Alva Edison. Berapa banyak bohlam pijar yang dia buat dan gagal? Banyak sekali, sampai berhasil. Yang dia lihat apa? Bukan kegagalannya, tapi cara untuk tidak gagal. Ya. Sama, kita umat Buddha. Praktik meditasi itu berat enggak? Berat. Enggak gampang. Tadi meditasi berapa lama? 10 menit itu terasa berat enggak? Berat. Apalagi baru habis makan nasi babi guling gitu kan. Wah, meditasi itu udah udah berat sekali. Tapi kalau sudah tahu susahnya meditasi, kemudian menemukan cara untuk praktik meditasi yang benar,
Happy nggak? Senang ya? Duduk sila ini, duduk bersipu ini susah, berat. Tapi kalau sudah tahu posisi yang enak, bisa nggak duduk lama? Bisa. Senang nggak ketika bisa duduk lama? Senang. Dulu waktu saya latihan meditasi berjam-jam, berhari-hari di awal itu saya tidak berusaha untuk ngamatin objek, Ibu Bapak. Dulu di Bante Kanti kan, oh amati kembang kempis perut. Sudah ngamati kembang kempis, berjuang duduk, menderita sekali hidup. Sudahlah, gak usah ngamati kembang kempis. Belajar duduk aja 1 jam gak ganti posisi diam. Sehari, 2 hari, 3 hari. Sampai berhasil duduk tenang tidak gerak. Wah itu rasanya kalau kita capek, nemu kasur, blek. Aduh happy. Baru setelah itu, yuk kembang kempisnya mana? Mau 2 jam, 3 jam, yuk hadapi gitu. Ya kalau sekarang susah juga Ibu Bapak. Tapi kalau sudah nemu, bahagia. Bersakit-sakit dahulu. Kemudian bersenang-senang. Kemudian. Sang Buddha memperumpamakan, ibarat seseorang yang mau sehat, yang mau hidupnya happy, bebas dari penyakit, kemudian datang ke dokter, datang ke ahli obat, datang ke ahli apapun, kemudian disuguhkan, ini loh, ya seperti ada pengobatan minum air kencing. Ini loh, ada air kencing yang sudah meragi, sudah sudah teragi itu, kemudian dicampur dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan, dengan ramuan-ramuan. Kalau kamu mau sembuh dari penyakit tertentu, minum ini, kamu akan sembuh. Kira-kira orang yang lagi sakit itu disuruh minum obat seperti itu mau nggak? Oh kalau orang sudah sakitnya parah dikasih obat apapun tuh mau. Ya, saya jagain mama saya, papa saya sakit dulu, orang kasih obat ini, kasih obat itu, kita udah nggak filter lagi, udah minum-minum aja, karena mau sembuh, mau sehat. Nah kemarin waktu mama saya sakit, saya nggak banyak kasih tahu orang, karena ujungnya apa? Terlalu banyak obat, terlalu stres. Nanti, oh jangan Bu Giok ini jangan diminum, aduh ini parah, ceknya ke sini. Akhirnya apa? Alih-alih sehat stres, ya kan? Minum obat itu, sehat, happy nggak? Bahagia. Ini yang Sang Buddha perumpamakan. Kemudian yang terakhir, ini yang sudah paling spesial. Dhamma samadanang pacu panasukang ayatinca sukhawi pakang. Ada ternyata orang yang melakukan sesuatu itu di awal dia bahagia. Berbuahnya pun sebagai hal yang berbahagia. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Ini contoh kehidupan sehari-harinya. Kalau tadi meditasi. Kalau kita awal meditasi dipaksa ikut meditasi, menderita kan. Kalau sudah menemukan manfaatnya, bahagia, kemudian diajak meditasi lagi, mau nggak? Mau. Diajak meditasi lagi, ayo mau meditasi, saya bisa. Senang nggak melakukannya? Senang. Yang paling gampang gini deh, kalau sudah berdana pindah patah ke Bante, sanggadana atau dana makanan, kalau bantenya terima dana makanan itu terus dimakan, kita seneng gak? Ya kita jujur-jujur aja, kalau kita dana makan ke bante, bantenya makan kita seneng, tuh kan? Gak apa-apa Ibu Bapak, senang. Terus besoknya mau gak dana lagi ke bante itu? Mau kan? Dikasih lagi nasi goreng lagi ke bantenya, besoknya datang nasi goreng lagi, kenapa? Tahu bantenya suka nasi goreng misalkan. Tapi senang, ada kepuasan, tanpa dipaksa, tanpa ada dorongan luar. Karena tahu itu menyenangkan. Dia mau lagi. Sama seperti ibu-ibu di rumah. Kalau anaknya, suaminya dibikinkan sarapan, mereka makan, seneng gak? Seneng. Mau gak besok bikin sarapan lagi? Mau. Tapi bapak-bapak, tapi tadi seperti di awal, jujur itu terasa indah di awal. Terasa menyakitkan, tapi mengobati. Jadi kalau masakan istrinya nggak enak, keasinan, jujurlah. Jangan bilang, oh enak, besok dimasakin asin lagi, oh enak.
Ya, Anda bikin istri senang, darah tinggi naik kan nggak bagus. Kayak gitu. Ada rasa, kalau dalam Dhamma dibilangnya piti, kegiuran, tergiur, mau lagi, mau lagi, mau lagi, mau melakukannya lagi, mau melakukannya lagi, senang. Itu yang Sang Buddha mau. Sang Buddha perumpamakan, misalkan ada satu madu atau sirup enak, dicampur menjadi satu, kemudian seseorang dengan penyakit datang ke orang tersebut. Mereka memberitahunya, Tuan, ini adalah dadi susu atau mentega madu yang dicampur dengan sirup menjadi satu. Minumlah jika engkau membutuhkannya. Ketika minum, dia sehat dan segar. Dia tahu minuman ini bermanfaat buat dia. Ketika sakit akan cari itu enggak? Ya. Sama seperti kita masuk angin, kalau tolak angin itu mampu buat kita, kita carinya tolak angin bukan antangin. Ya enggak? Kayak gitu. Karena sudah tahu manfaatnya. Manfaat dari barang-barang atau hal-hal tersebut. Nah, yang Sang Buddha mau arahkan di dalam sutta ini adalah bagaimana kita merasakan manfaat dan kebahagiaan atas praktik Dhamma yang kemudian mendorong kita untuk melakukannya itu lagi. Kalau kita tidak pernah menemukan kebahagiaan di dalam Dhamma, di dalam praktik Dhamma, jangan harap kita kembali ke Dhamma. Karena sebagai umat Buddha, apapun fenomena dan kejadian yang kita alami dalam hidup, kembalikan ke Dhamma. Wah, menderita ini, sakit ini, tahu, butuh sekali pertolongan. Kalau kita seorang Buddhis, kembali ke Dhamma. Kalau diputuskan dengan yang ditinggalkan dengan yang dicintai, kalau kecewa dengan seseorang, kalau kita merasa dikucilkan dengan orang, merasa terintimidasi atau apapun, kembali ke Dhamma. Sang Buddha jelas bilang, hidup itu anicca, dukkha, anatta. Kecewa dengan orang, anicca, berubah. Dukkha, nggak pernah puas, menderita. Anatta, mana sih intinya? Nggak ada intinya. Makanya dari sekian banyak dhamma, dari sekian banyak penceramah, dari sekian banyak bante, idolakanlah Guru Agung Buddha. Bukan siapa yang menyampaikannya. Bukan sutta atau dhamma tertentu yang diidolakan. Tetapi Sang Buddha yang mengajarkan dhammanya. Karena kalau kita mengidolakan Sang Buddha, kita tidak akan pernah kecewa. Dalam arti, dia Sang Buddha adalah orang yang sudah sempurna. Ya enggak? Orang yang sudah sempurna, yang sudah bebas dari duka tanpa celah. Ya, nanti baca Buddha Nusati artinya. Di sana dijelaskan siapa itu Buddha. Ibu bapak saudara, lantas praktik apa yang harus dijalankan? Yang ketika kita jalankan membuahkan kebahagiaan yang pada akhirnya kita mau mempraktekkan itu terus. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya nggak akan bicara panjang ke yang lain-lain. Yang sederhana saja. Ada dana, sila, samadhi. Aduh, Yogi, itu terlalu biasa lah, kita sudah hafal. Sudah hafal tapi prakteknya sudah 100% belum? Belum. Kita semua sih masih belajar. Kalau saya sudah sempurna di dalam latihan, saya nggak ada di depan sini. Anda tidak ada di sini. Ya enggak? Kita sudah meditasi terus saja atau apalah. Kita masih belajar.
Dana sila samadhi sering kita dengar, sering kita praktikkan, tapi dalam praktiknya banyak sekali godaan dan hambatannya. Banyak sekali benturannya. Kemarin saya dijemput sama anak-anak Patria, ada sedikit bicara. Bedanya praktek umat Buddha dengan para bante itu apa sih? Ya enggak, kan kita sama-sama praktek. Maksudnya bukan kita dan bante-bante sama-sama praktek. Bedanya apa? Bedanya kalau jadi biku itu, jadi atasilani, itu ibarat kita pergi ke satu tempat pakai jalan tol. Ya. Dari Denpasar ke Gilimanuk pakai tol bisa nggak? Kemana? Saya nggak hafal tolnya. Nusa Dua, dari Denpasar ke Nusa Dua pakai tol, bisa. Cepet nggak? Cepet nggak? Cepet. Kalau jadi perumah tangga, itu ibarat kita dari Denpasar mau ke Nusa Dua pakai jalan biasa. Ada nggak jalannya? Ada. Lama nggak? Lama. Jadi biku itu ibarat naik tol, cepet sampai tujuan, karena latihannya dikondisiin. Tapi di jalan tol itu jarang tempat singgah, apalagi tol Bali ini nggak ada rest area. Pemandangannya pun ya air lagi ya Pak kan? Tidak seindah lewat jalan biasa. Akhirnya apa? Menjenuhkan, bosan. Kalau Anda pernah ke Jawa, Anda lewat tol Cipali, itu tuh bisa gampang ngantuk banget, makanya rawan kecelakaan. Karena bosan di jalannya, jenuh. Tapi kalau kita lewat jalan biasa, baru jalan sedikit, ada nasi babi guling. Jalan sedikit ada sate babi. Jalan sedikit ada apa, terus gitu kan. Banyak persinggahannya. Banyak tempat berhentinya. Akhirnya apa? Yang harusnya 4 jam sampai bisa 6 jam sampai. Karena banyak singgah. Aduh capek, udah deh nginep dulu di sini. Makin lama nyampenya. Sampai nggak ke tujuan sampai, cuman lama. Itu aja. Masing-masing punya plus minusnya. Kita sebagai perumah tangga, kita berpraktik mengendalikan diri atas persinggahan-persinggahan itu, yang nampaknya menyenangkan tapi malah merugikan dalam sisi waktu. Beliau-beliau yang sebagai bante dan atasilani, ya praktik di jalan tol itu. Ya bante dan atasilani kalau lewat tol harus butuh perumah tangga juga Yogi untuk nyetir mobilnya. Betul. Perumah tangga yang menyetir mobil itu harus mendukung bantenya sampai ke tujuan. Jangan ketika keluar tol, bante kita belok dulu ya, kita lihat ada wisata apa sebelum ke tujuan. Akhirnya ya sama-samalah satu kendaraan lama sampai tujuan. Nah, dana sila samadhi, sama-sama praktiknya. Dana berdana, wah umat Buddha ini kalau bicara dana sudah hatam lah. Sudah hafal bagaimana praktek dana itu harus dilakukan. Saat mau memberi pikirannya harus ikhlas, ketika memberi pikirannya harus bahagia dan ikhlas, setelah memberi pikirannya harus bahagia dan ikhlas. Tapi kalau bante yang saya tuju ketika katina, kemudian saya belok ke bante yang lain tidak tersampaikan, muncul kecewa. Berusaha, nggak apa-apa kok saya dana ke bante yang lain. Enggak apa-apanya itu adalah bentuk pembelaan atas kekecewaan. Itu dana. Sila, menghindari pembunuhan, pencurian, asusila, mabuk, berbohong, mabuk. Hafal enggak umat Buddha sama praktek ini? Hafal. Dari kecil sampai besar hafal. Panatipata, Weramani, Surameraya hafal. Bahkan 8 sila. Bahagia malam hari ini banyak yang praktik atas sila. Hafal. Tapi prakteknya gimana kesehariannya? Menghindari pembunuhan, saya percaya umat Buddha ini sudah menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ya, kalau lihat kecoa dikit ambil sapu terpukul mati, itu cerita di balik perjuangan berlatih sila. Ada nyamuk gatal dikit kena pukul, sabbe sata bawantu sukitata. Terpukul tidak sengaja, tidak ada cetana, nggak apa-apa. Tapi jangan dikucek-kucek. Menghindari pencurian yang kedua.
Saya percaya umat Buddha sudah berlatih ini. Tidak pernah kan umat Buddha Sakyamuni datang ke wihara pakai sendal MyFit atau merek apapun, pulangnya pakai Swallow? Enggak kan? Enggak ngalamin. Berarti tidak pernah mencuri. Maksudnya bukan tidak pernah mencuri, tidak ada kejadian pencurian di wihara. Menghindari perbuatan asusila. Kalau saya lihat tampangnya bapak-bapak dan ibu-ibu malam hari ini orang-orang setia. Seger-seger mukanya. Kalau menghindari pembohongan, nah ini yang nama berbohong ini tipis tebal kadang dilakukan. Siapa di sini yang main media sosial? Siapa yang hobinya foto selfie? Siapa yang foto selfie pakai filter? Nah, ini juga berbohong. Saya punya teman, dia kenalan dengan perempuan, di foto cantik sekali. Kemudian ketika ketemu, cantik sih enggak, cuman minim cantiknya. Hati-hati. Karena di dunia media sosial itu kita dituntut untuk menunjukkan sisi-sisi baik kita saja. Bahkan berusaha untuk menjadi baik di tengah ketidakbaikannya. Akhirnya apa? Berbohong. Kemudian yang keempat, mabuk. Wah. Nih minum tuak, minum bir. Umat Buddha nih, kalau saya tanya di beberapa wihara, rata-rata mereka tidak. Sudah berarti iya. Kalau saya ikut saya isi puja bakti pemuda, biasanya orang-orang yang sudah kerja, mereka ada orang-orang yang terpaksa mengkonsumsi hanya karena entertain untuk di pekerjaan, tapi bukan menjadi hobi. Yogi, kalau minum minuman keras, kalau kita bisa mengendalikan diri kan, ndak mabuk, nggak merugikan loh. Ada aja alasan, ya nggak? Tapi di mana ketika orang minum bersama tidak ada mabuk, pasti ada yang namanya mabuk-mabukan. Kalau sudah mabuk, emosi terkontrol tidak? Tidak. Kalau sudah emosi tidak terkontrol, ngomongnya sudah mulai ngelantur, teman yang lain tersinggung, yang lain juga mabuk, bisa pukul-pukulan enggak? Bisa. Tapi mabuk bukan cuma mabuk minuman, mabuk dhamma pun ada. Terlalu berlebihan, terlalu mengagung-agungkan dhamma pun akhirnya esensi dari pelatihan dhammanya hilang. Itu kalau sila. Kemudian samadhi. Ya, kita belum sempurna di dalam latihan meditasi, tapi kita sedang berjuang kok. 10 menit setiap hari itu berharga. 10 menit setiap minggu itu berharga kok. Kapan lagi Anda 10 menit diam tanpa pegang handphone gitu aja? Tanpa melakukan aktivitas. Coba Anda latihan di rumah. Duduk meditasi setiap pagi. Baru duduk sebentar, "Mah, sayang." Oh ya. Hiraukan. Dipanggilin kok, diam aja. Oke, latihan diam. Ya, semestinya kalau lagi latihan meditasi Anda kasih pengumuman di rumah, sedang meditasi jangan diteriakin. Belum lagi kalau di rumah sendirian, taruh alarm. Duduk. Kok enggak bunyi-bunyi? Oh, 5 menit. Oke. Kok enggak bunyi-bunyi? Kok baru 6 menit? Pas bunyi, sabesata bawantu. Wah, pencapaian terluhurnya ternyata adalah kata sabesata. Gitu. Jadi ibu bapak saudara, in line with the Dhamma. Sang Buddha katakan, ada cara melakukan berperilaku keseharian, yaitu menyakitkan, kemudian senang. Senang, kemudian menyenangkan juga. Di mana kita harus menemukan hal yang menyenangkan di awal dan berbuah sebagai hal yang menyenangkan? Di wihara, di dalam Dhamma, bukan di luar. Berarti in line with the Dhamma adalah bagaimana kita mempraktekkan Dhamma, menemukan kebahagiaan di dalam Dhamma, dan mau kembali ke Dhamma ketika kita mengalami titik terendah di dalam hidup kita. Atau bahkan titik tertinggi hidup kita. Karena Dhamma itu akan digunakan dan sangat-sangat bisa relevan kita praktikkan sekalipun kita di bawah atau di atas.
Orang punya kedudukan tinggi, orang punya jabatan, kalau tidak terkendali dengan dhamma pribadinya, bisa jatuh nggak? Bisa. Jabatan itu menggoda, menggiurkan. Orang jatuh di titik terendah, tidak punya pengendalian dalam dhamma, dia bisa bangkit nggak? Enggak. Karena dia nggak melihat kenyataan hidup, akhirnya hancur. Ya. Nah, seperti syair tadi di awal saya katakan di dalam Sangyutta Nikaya, acenti kalayanti ratio wayoguna anupabang jahanti etang bayang marane pekamano punyani kairata sukawahaniti. Setiap malam itu cepat berlalu. Ini udah gelap. Besok pagi, malam lagi, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, weekend lagi, cepat. Tahapan kehidupan terus-menerus meninggalkan kita. Apa? Setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang sakit. Menua nggak setiap hari? Menua. Setiap hari ada yang meninggal tidak? Ada. Melihat fenomena ini, kita menjadi takut. Takut loh. Setiap hari ada yang mati. Yang hidupnya sehat-sehat, tiba-tiba sakit, meninggal. Yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba meninggal. Ngeri nggak? Takut loh. Melihat bahaya ini, kita umat Buddha, kita yang tahu Dhamma, yang belajar Dhamma, kita harus mendekatkan diri dengan Dhamma, dengan kebaikan. Kenapa? Karena yang akan menjadi bekal kita nanti itu, ya kebaikan. Anda pasti pernah dengarkan, di mana orang ketika meninggal dilahirkan, ditentukan dari pikiran terakhirnya. Iya enggak? Pikiran terakhir ini muncul dari apa? Kebiasaan. Kalau biasa bikin yang buruk-buruk, ketika meninggal ingatnya yang buruk. Kalau biasa berbuat baik, ingatnya dengan yang baik-baik. Punya anak dikasih nama Metta Karuna Mudita. Ketika lagi sakit-sakit di rumah sakit, dia panggil mana Metta, ingat Metta enggak? Jangan Metta Karuna Mudita UPKD, Buddha Dhamma Sangga. Nanti kalau Metta Karuna Mudita saya menyinggung yang lain. Buddha Dhamma Sangga, mana Buddha? Ada. Mana Dhamma? Ada, datang. Ini Pak, aku Dhamma hadir. Mana Sangga? Ada Pak, saya di sini. Oh ya kalian kumpul ya, jagain papa kayak gini. Tapi kamu di sini bertiga yang jaga toko siapa? Mati. Yang jagain toko siapa? Meninggal. Jadi peta, jagain toko. Datang suhu atau peramal bisa lihat. Saya lihat papamu di koko kamu loh. Masih pakai kaos oblong jaga-jaga. Main sempuanya untuk hitung. Enggak gitu kan. Enggak menjamin. Yang menjamin itu apa? Pikiran terakhir. Makanya takut. Kita tahu nih, kita nggak pernah tahu hidup itu sampai kapan. Saya punya atasan dulu di kantor, masih umur 28 tahun. Malam jam 11 masih main game. Teman-temannya masih tahu dia online main game. Terus tiba-tiba tengah malam hilang ini anak. Di chat nggak bales, tapi masih online gamenya. Sampai subuh nggak bales. Oke. Kemudian sore hari teman-teman online game ini nyariin sampai chat ke kantor. Anak ini kemana ya? Oh mereka dia nggak masuk kantor. Kita pun bingung. Biasanya dia ngabarin tapi tidak ada kabar. Oke, telepon papahnya, sekretaris papanya. Pak, ini anaknya ini nggak ada kabar. Oh coba saya telepon ke rumah ya. Telepon ke rumah. Mamahnya bilang, iya dari pagi dia nggak keluar kamar, mungkin tidur begadang kecapean. Mamanya buka kamar, terkunci, didobrak. Ternyata sudah jatuh dari kursi, sudah biru badannya. Ternyata mungkin sudah meninggal dari subuh hari. Atau ketika jam 11 tengah malam itu hilang, dia sudah mulai jatuh pingsan. Karena punya riwayat jantung. 28 tahun, anaknya baik, baru sembuh dari sakit, sehat-sehat,
masih bisa jalan dengan timnya, masih bisa main, bahkan ke Dufan kemana, seminggu kemudian meninggal. Nggak ada yang tahu. Ngeri nggak sih kalau nggak punya bekal dhamma ini? Ngeri ya. Makanya saya ngapain sih jauh-jauh ke Bali isi SPD, padahal di Tangerang pun banyak wihara. Kemudian Anda ngapain sih tiap hari datang ke wihara ikut SPD? Ini tuh cuman, iya jangankan berpikir untuk mempraktekkan apa yang diomong deh. Ini tuh hanya sebagai pengingat kita kalau kita tuh masih punya ajaran yang banyak dari Sang Buddha untuk bekal kita. Mengingatkan kita masih orang baik. Saya selalu sepakat kita malam hari ini berkumpul di Dhammasala adalah orang-orang baik. Anda duduk diam gak ganggu sebelahnya, Anda silent handphone, itu sudah perilaku baik. Tidak mengganggu orang lain. Lepas Anda keluar Dhammasala, Anda tuker swallow jadi MyFit, itu urusan Anda. Tapi di Dhammasala ini Anda orang baik. Kita percaya kalau kita sama-sama berkumpul dengan orang-orang baik adalah berkah utama. Frekuensinya sama. Ya, jadi momen SPD sebulan ini jadikan sebagai modal, sebagai investasi. Nah, daripada Anda beli emas harganya terus naik, pusing, mending Anda investasi kebajikan. Karena investasi kebajikan itu nilainya tidak pernah turun, semakin ditambah bunganya semakin besar. Ya, nanti ketika kita check out dari kehidupan ini, kita ketemu lagi di kehidupan mendatang, sampai mungkin bertemu di zaman Buddha yang akan datang, sama-sama jadi arahat di zaman itu. Siapa tahu di antara Anda ada siswa-siswi utamanya Buddha Maitreya, di antara bapak-bapak ada yang menjadi Sariputta Monggal anaknya Buddha Maitreya. Makanya saya harus baik-baik dengan Anda, biar nanti punya orang dalam. Ya. Baik Ibu Bapak Saudara, terima kasih sudah mendengar sedikit uraian malam hari ini. Semoga kehadiran saya menjadi manfaat buat Anda semua, karena yang paling penting adalah isi damanya, bukan siapa yang menyampaikannya. Ya, karena siapapun yang menyampaikannya, kalau damanya itu dhamma Sang Buddha, sudah pasti kebenarannya. Nah, sedikit banyak keraguan yang muncul dalam diri Ibu Bapak Saudara, silakan menjadi modal pertanyaan malam hari ini, dan kita semua sama-sama berbahagia. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Anumodana atas Dhamma Desana yang disampaikan oleh Saudara Yogi Gunawaru. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan batin kita semua. Selanjutnya disediakan waktu untuk tanya jawab. Namo Buddhaya. Maaf, apa yang harus saya panggil Bapak atau Romo? Panggil Yogi aja nama. Karena Yogi kan bisa berarti pemeditator atau nama saya sendiri. Iya. Mudah-mudahan rajin meditasi. Ya. Pertanyaan saya yang pertama tadi Pak Yogi ada sebut itu ada orang yang kena diabetes, ibarat gula darah ya. Itu dia tidak terkontrol makannya. Bahkan beliau itu merasakan tidak bahagia jika di diet begitu. Karena toh akan ada insulin kan begitu ya. Nah ini kalau kita hidup secara dhamma, kita sudah pasti juga ingin mempersiapkan diri jika ibarat, maaf ini kata-katanya agak keras sedikit, jangan mati konyol begitulah. Jadi paling tidak kita bisa kontrol diri, sehingga waktu itu bisa diisi dengan berbuat bajik kan begitu. Itu pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kita menginformasikan kepada beliau itu agar beliau menyadari, sehingga paling tidak mau menurut begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, life in Dhamma. Life in Dhamma itu semua agama, tidak hanya Buddhis, itu juga punya Dhamma kan begitu Pak Yogi ya.
Sedangkan saya memang umat awam yang berkeyakinan Buddha, ini didekati oleh orang yang berkeyakinan lain, bahkan ibarat diburu begitu. Sedangkan saya tipe yang tidak suka berdebat, karena kalau berdebat tentang agama, tentang keyakinan, itu tidak akan habis-habisnya, bahkan ibarat membuang waktu begitu. Sehingga saat saya diajak untuk masuk ke keyakinan A, saya mencari cara untuk menolak. Menolaknya itu sampai jangka waktunya panjang untuk menyatakan menolak. Karena pada saat ada kalimat yang menyatakan beliau itu berkeyakinan A, karena beliau itu sudah membuktikan sendiri gitu. Akhirnya saya pun menyatakan diri, saya sudah membuktikan juga pada keyakinan saya sendiri, saya bilang begitu. Sehingga beliau itu berhenti mengejar saya. Dan saya ini punya lagi orang yang mengejar saya lagi dengan maksud yang sama. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar tidak menyakiti orang untuk menolak? Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, bagaimana kita bersikap agar kita tidak jadi tidak jadi buruan begitu, tidak jadi sasaran. Jadi kenapa kok saya ini sering dikejar banyak orang, bahkan mereka ingin datang untuk mengajak begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya. Yang pertama, bagaimana menyadarkan orang yang supaya tidak mati konyol gitu ya. Nah, gini. Memang di dalam kebahagiaan duniawinya, orang yang punya kasus diabetes suntik insulin aja itu dalam kebahagiaan duniawinya dia tercapai. Ya. Artinya dia nggak mau dilarang makanannya. Dia maunya senang-senang, nggak mau repot, suntik beres, gulanya terkontrol. Tapi di sisi lain kita bisa bilang, memang kamu hidup nggak dikekang, tapi kamu punya limitasi waktu yang berbeda ketika orang itu mau jaga hidup, pola hidup. Tapi nanti batal lagi, gugur lagi. Yang jaga pola hidup itu banyak yang mati cepat juga kok. Nah, kalah lagi biasanya. Iya, tapi mereka-mereka yang berjuang merawat tubuhnya, walaupun hidupnya singkat, dia sudah punya kebajikan. Kok bisa? Iya, kan merawat atau menyayangi makhluk hidup itu perbuatan baik kan. Ini tubuh kita ini makhluk hidup kan. Kalau kita jaga tubuh kita ini berbuat baik enggak? Berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Menjaga kehidupan diri sendiri. Kalaupun hidupnya singkat, tapi kebaikannya banyak ketimbang sudah tahu hidupnya punya sakit, kemudian malah tidak diobatin, akhirnya badannya makin rusak. Dia tidak sayang sama diri sendiri. Tidak sayang dengan diri sendiri itu berarti tidak berkebajikan terhadap diri sendiri. Oke, hidupnya panjang, tapi kebajikannya sedikit. Oke, hidupnya sedikit, singkat, tapi kebajikannya banyak. Kalau dihitung-hitung timbangannya, yang punya potensi lahir di surga yang mana? Ya. Kalau dia bisa hidup kemudian
dia rawat diri kemudian malah gula darahnya terkontrol kemudian hidupnya menjadi panjang, dia masih bisa melakukan banyak hal baik, hidupnya penuh manfaat nggak? Penuh manfaat. Tapi hati-hati, memang bicara dengan orang yang sudah putus asa dengan hidupnya itu susah. Ya, orang itu ketika sakit itu akan punya kecenderungan, ya sebagian besar ya, punya kecenderungan tidak bertahan hidup, nggak semangat lah gitu. Artinya sudahlah, sudah sakit, toh ujungnya manusia pun akan meninggal. Itu maksudnya orang sakit itu bakal kena mental. Yang pertama, kalau mentalnya sudah kena, sakitnya semakin parah, akhirnya cepat check outnya. Ngomong dengan orang yang seperti itu akan susah sekali. Apalagi sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Susah. Mendiang papa saya termasuk orang yang susah sekali dikasih tahu untuk menerima kenyataan bahwa dia sakit. Susah. Nah, balik lagi, harus dikasih tahu. Merawat tubuh ini itu sama dengan berbuat baik. Bukan masalah kita nyiksa diri makannya dibatasin, tapi kita sayang sama badan ini, sayang sama tubuh ini, makanya mau jaga. Tapi kan yang namanya malas itu ya banyak faktor untuk hadirnya gitu kan. Ya, mau olahraga ada aja halangannya, mau menghindari makanan ini ada aja halangannya, ya, kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi memang harus disadari bahwa hidup panjang itu jauh lebih bermakna. Biasanya mereka-mereka yang seperti itu akan mau bertahan kalau mereka disenggol tentang masalah, kalau kamu hidup panjang kan kamu bisa lihat anak kamu menikah, punya anak, punya cucu. Ya enggak? Sudah punya cucu, nanti cucunya nikah. Happy enggak kalau bisa lihat keturunannya banyak? Happy. Kalau bapak-bapak kamu enggak mau jagain istri kamu? Enggak, saya maunya dijagain istri saya gitu kan. Biasa ada faktor-faktor orang yang dicintai untuk bertahan hidup lebih lama. Nah itu. Terus yang kedua, kalau ada orang mengajak kita ke keyakinan yang lain berkali-kali, bagaimana cara kita untuk menghindari hal itu? Tempel tulisan depan rumah saya, Buddhis tidak mau pindah. Daripada capek buka pintu harus senyum sapa-sapa orang, kan tempel depan rumah saya, Buddhis saya tidak mau pindah. Penghuni rumah ini beragama Buddha. Nah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Kalau dia sakit hati dengan bacaan kita, apakah kita salah? Enggak. Dia yang mempersepsikan itu sebagai hal yang menyakitkan. Kita cuman bilang kok saya masih Buddhis. Anda datang nggak datang, kalau tiba-tiba datang baca ya Anda sakit hati karena persepsi Anda sendiri gitu kan. Nah, kalau sudah terlanjur, tapi boleh dipraktekkan boleh enggak ya. Nah, kalau sudah terlanjur ketemu bagaimana? Ya memang susah sekali untuk berhadapan sama orang seperti itu. Artinya apa? Kita ladenin ngobrol pun nanti akan panjang, kita putus di tengah pun mungkin dia akan tersinggung, menyakitkan. Lantas bagaimana? Jujur dengan diri sendiri dan keadaan itu memang menyakitkan di awal. Tapi kadang itu malah mengobati di kemudian hari. Artinya apa? Maksudnya memotong dia di awal. Mohon maaf, saya senang dengan ajaran kalian, tapi saya sudah punya keyakinan yang mendalam di Buddhis, jadi saya tidak bisa pindah. Dia sakit hati, bisa nggak kayak gitu? Bisa, tapi jujur di awal itu lebih baik daripada kita, oh iya, terus gimana ya, oh iya bagus ya, sama di agama saya juga gini, tuh kan sama, gimana ikut kita aja, bisa pakai baju bagus, sepatu bagus, happy, iya mungkin nanti coba ya, kita coba lain kali gitu, ya nanti saya datang lagi ya, celaka, besoknya datang lagi, oh iya ya nanti ada kesempatan saya coba datang lagi, ada lagi, terus karena cuman ingin tidak jujur, maksudnya ingin dia bahagia. Ibu bapak, kalau kita udah gak nyaman dengan satu keadaan, kita malah berusaha bertahan di dalam keadaan itu, menderita, bener.
Ya, saya sering kali kedatangan teman yang nggak mau pulang-pulang padahal mau istirahat. Menderita nggak? Menderita. Tapi terkadang jujur itu jauh lebih baik. Udah deh pulang, capek. Kayak gitu. Sama dengan orang-orang seperti itu. Kenapa mereka bertahan dan kembali lagi? Karena merasa disuapin. Berhasil kan? Besok balik lagi. Nah, berhasil kan? Udah. Sama kayak sales, properti atau mobil atau apapun. Ya. Jangan tersinggung yang profesinya sales. Karena saya pun di dunia marketing begitu. Ayo om, tante, AI, susu, tuker struk belanja dapat voucher ini. Ya, kita kan berusaha ya. Terus dia, oh iya tunggu ya nanti saya belanja dulu, nanti saya balik lagi. Pas dia mau pulang kan lewat pintu situ lagi kan. Nah ketemu nih, mana Soi? Tuh. Jadi berusaha jujur, gak apa-apa kok. Sakit memang, tapi menyembuhkan. Ya, bisa diterima ya Bu ya. Jadi upaya pertama tempel aja depan pintu. Ada lagi yang lain? Sotioto Namo Buddhaya. Ya, nama saya Singgi. Tadi Yogi dapat menjelaskan tentang kita berada kembali di jalan Dhamma. Nah, kalau kita lihat selama ini ada beberapa tipe orang yang ada di dalam Dhamma. Satu, orang yang menguasai benar-benar tentang ajaran itu. Ya, mereka banyak tahu tentang sutta, mereka banyak tahu tentang segala macam tentang Dhamma secara mendalam. Yang satu lagi ada orang yang tipenya dia tidak banyak tahu tentang Dhamma, tapi dia banyak mempraktekkan Dhamma. Nah, pertanyaan saya singkat, menurut Yogi, mana yang lebih baik? Banyak mengetahui Dhamma atau banyak mempraktekkan Dhamma? Itu aja, terima kasih. Namo Buddhaya. Ya baik, Namo Buddhaya. Terima kasih. Lebih baik yang mana? Mengetahui Dhamma banyak mengetahui Dhamma atau banyak mempraktekkan Dhamma? Kalau hanya karena sedikit hal dia bisa mempraktekkan Dhamma dengan sesuai, itu jauh lebih baik daripada banyak tahu tapi tidak pernah merasakan rasanya Dhamma. Maksudnya apa? Kalau praktek kan bisa tahu dong manfaat Dhamma kayak gimana. Tapi lebih baik karena hal yang sedikit ini dia paham kemudian mempraktekannya daripada dia banyak tahu. Kenapa? Karena banyak orang yang paham sekali tentang Dhamma, ketika mempraktekannya itu malah jadi terhambat. Kok bisa? Gini, Anda pernah tahu mungkin sedikit tentang Abhidhamma kan? Atau meditasi. Ketika mempraktekkan sesuatu, ketika mau berbuat sesuatu, saya mau dana makan ke Bante nih, saya mau ikut bakti sosial nih. Wah ikut, tapi tunggu, ada faktor batin apa aja yang muncul ya? Oh ada metta, oh ada ketergiuran, oh ada keserakahan. Oh tunggu, ini gak bagus gitu kan? Gak usah deh. Ini motivasi berbuat baiknya ternyata ada loba di dalamnya. Enggak jadi. Kenapa? Karena dia tahu perbuatan baik yang didasari motivasi yang serakah tidak akan berbuah maksimal. Akhirnya sudah tidak jadi melakukan perbuatan baik. Itu karena dia menganalisa banyak dulu nih. Wah perasaan apa nih? Somanasa apanya kan dia ada Abhidhamma kan begitu kan? Aduh sahagatang diti sama yutang asang karikang bla 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 bla. Pusing lah. Itu karena tahu teori banyak. Tapi ketika mau praktek terlalu banyak berteori. Lain cerita dengan orang yang tahu prakteknya dana. Ketika dilakukan harus ikhlas dan senang, saat dilakukan senang ikhlas, setelah melakukan sama juga. Sila,
5 sila. Faktor-faktornya apa? Oh, pokoknya segala jenis makhluk hidup itu nggak boleh dibunuh loh. Itu aja deh kuncinya. Mencuri barang yang bukan milik sendiri nggak boleh diambil. Dah, dasar-dasarnya aja. Tapi dia mempraktekkan. Itu jauh lebih baik. Tapi pengetahuannya sempit tentang dhamma. Iya, sempit. Tapi dia cukup piawai di dalam praktik. Iya enggak? Ada orang meditasi, mengamati objek. Kamu objeknya apa? Ini cuman meta bawana. Meditasinya ngapain? Iya, cuman mengulang semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga saya berbahagia, bla bla bla. Oh, kamu nggak mau belajar itu wipasana, mengamati fenomena dalam tubuh. Oh, ada rasa gatal, ada kesemutan muncul, berlalu, lenyap, ya kan kayak gitu kan? Banyak itu, saking banyaknya teori meditasi, ujung-ujungnya dia nggak nemuin kliknya di mana yang cocok. Beda dengan yang meta bawana ini, wah dia meditasinya meta bawana terus. Hasilnya apa? Ketika dilihat orangnya suka senyum, wajahnya cerah, hidupnya bebas dari masalah, sudah merasakan manfaat dhamma. Yang banyak tahu tentang teori meditasi ini ketinggalan di belakang. Kenapa? Dia nggak nemu-nemu mana yang cocok ya. Kembang kepis perut salah, nafas masuk keluar salah, meta bawana salah. Nggak nyampe-nyampe. Sama seperti kita pergi dari Denpasar mau ke Nusa Dua tadi. Banyak jalan nggak menuju sana? Banyak. Orang Bali tahu nggak jalannya? Wah, hafal. Bisa lewat sini Yogi, bisa lewat sini Yogi. Kita mau lewat yang mana ya? Lewat sini nanti ketemu babi sam-sam rekah. Lewat sini ketemu ini, mau yang mana Yogi? Saking banyaknya milih jalan, 1 jam sudah kebuang waktunya. Nggak jalan-jalan. Kayak gitu. Kalau kata toko online sebelah, mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Ya, jadi begitu. Ternyata tahu banyak dhamma pun belum tentu hasilnya sepadan dengan yang tahunya cuma sedikit. Ya, betul ya Pak? Mana yang lebih baik? Memang yang ideal, dia tahu banyak, kemudian banyak mempraktikkan. Karena ketika dia tahu banyak, dia praktik, ketika praktiknya salah, dia cepat memperbaikinya. Karena ternyata yang begini itu masih belum sesuai dengan dhamma loh. Ternyata Sang Buddha ada mengajarkan hal ini agar sesuai. Jadi dia akan terus memperbaiki sampai dengan kesempurnaan. Memang idealnya seperti itu. Tapi sekarang yaitu mulai dulu aja dengan hal-hal yang kecil. Karena kebajikan walaupun kecil akan tetap menjadi hal yang baik. Ya. Kalau bisa datang setiap hari untuk SPD, datang dulu aja. Ngerti dhammanya atau enggak itu belakangan. Ya enggak? Yang penting datang dulu aja. Anda berlatih untuk duduk diam dan tidak mengganggu yang lain, itu sudah latihan. Tuh. Ya. Jadi semangat terus Ibu Bapak Saudara semua. Senang bisa bertemu dengan Anda semua malam hari ini. Besok masih ada dengan remaja bicara tentang cinta dan kemelekatan ya. Nah, bagaimana caranya mencintai dan tidak melekat? Nah, Ibu Bapak boleh nggak datang besok? Nah, boleh ya. Nah, ini biar pemudanya juga tahu bagaimana menemukan jodoh dan tidak melekat dengan jodohnya. Ya, terima kasih semuanya. Semoga senantiasa penuh manfaat dan berbahagia. Harapannya semoga Anda semua senantiasa menemukan kebahagiaan dalam dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, karena keterbatasan waktu, maka